Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwiki Alfianto, mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara. Topik yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tindak pidana adalah hukum publik yang artinya penyelesaian tindak pidana umumnya melalui sidang peradilan. Akan tetapi, tidak hanya proses peradilan, namun juga dapat diselesaikan secara mediasi, yang mana nanti akan kita jelaskan secara lebih lanjut pada hari ini. Selanjutnya, tindak kekerasan fisik, seksual, psikis, bahkan hingga penelantaran keluarga menjadi salah satu masalah yang berlatar belakang dari terjadinya penyimpangan visi dan misi dalam keluarga. Masalah-masalah ini membutuhkan penyelesaian secara hukum yang dimulai dari perangkat hukum yang memadai demi menghapus terjadinya kekerasan-kekerasan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan beberapa tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga antara lain: satu, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan preventif. Yang kedua adalah melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan protektif. Yang ketiga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan represif. Dan yang keempat adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang merupakan tujuan konsolidatif. Kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar menjadi penyebab utama perceraian. Dalam lingkup pengadilan agama, perceraian harus wajib diselesaikan dulu dengan mediasi sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam lingkup pidana, lebih dikenal mediasi sebagai metode penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 1 butir 1 yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dan juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, istri, dan anak, yang diantaranya adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dan karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Dalam hal ini dapat berupa mertua, menantu, ipar, maupun besan. Yang ketiga adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam hal ini dapat berupa pekerja rumah tangga. Selanjutnya, ketentuan pidana atas pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terbilang cukup berat, yakni tercermin dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang yang sebagai berikut. Pasal 44 ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah.
Namun, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat diberlakukan ketentuan atas restoratif justice, asalkan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian, kejaksaan, maupun berdasarkan peraturan Mahkamah Agung mengenai restoratif justice. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dari pelaku dan korban yang diantaranya diperuntukkan agar sehingga titik akhirnya diharapkan perkawinan antara pelaku dan korban tidak akan pecah, serta untuk mempertimbangkan juga masa depan daripada keluarga dan menjaga keutuhan keluarga, terutama untuk kepentingan masa depan anak. Selanjutnya, berikut adalah dasar hukum terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa KDRT yang saya rangkum. Yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Yang keenam, ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya, upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Serta ada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Demikian pula dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditentukan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga telah dimuat dalam Undang-Undang Khusus yang termuat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perilaku kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Namun tentunya, aspek psikologis juga perlu dipertimbangkan di samping daripada aspek hukum terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan oleh Michael Victory dalam teori siklus kekerasan atau Cycle of Violence, menerangkan dan membagi 5 fase, yaitu fase pertama adalah fase permulaan atau build-up phase. Dalam fase ini, mulai ada ketegangan di antara pasangan. Jika suami istri tidak memiliki kemampuan mengatasi, maka ketegangan akan memuncak. Dan yang fase kedua adalah fase kekerasan atau standover phase. Dalam fase ini, laki-laki mulai menggunakan kekuatannya yang dimiliki, seperti fisik, psikologi, dan ekonomi, untuk menguasai pasangannya. Dan yang fase ketiga adalah fase penyesalan atau remorse phase. Dalam fase ini,
pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana. Mereka mulai mencoba menolak serius atas perbuatan yang dilakukannya. Fase keempat adalah fase penebusan atau pursuit or buyback phase. Dalam fase ini, pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah dan janji bahwa dia akan berubah untuk membuat pasangannya tidak pergi. Dan yang fase kelima adalah fase bulan madu atau honeymoon phase. Setelah KDRT terjadi, dalam fase ini, kedua pasangan akan kembali rujuk. Nah, hal tersebut tentunya telah sejalan dengan aspek hukum yang secara tidak langsung telah ada dalam penerapan konsep kekerasan dalam rumah tangga yang telah mempertimbangkan antara aspek psikologis di samping dengan aspek hukum yang dibentuk dalam konsep restoratif justice sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, poin menimbang dalam butir A, yang dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan perilaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat, serta juga terdapat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada pasal 1 ayat 1 yang dinyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan. Serta terdapat juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pada pasal 1 ayat 1 yang dinyatakan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa atau anak, keluarga terdakwa atau anak, serta ataupun pihak lain terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya merupakan pembalasan. Yang mana dapat kita garis bawahi bahwa keseluruhan penegak hukum dalam hal ini telah memiliki peraturan tersendiri terkait dengan restoratif justice yang didasarkan pada keadilan seluruh masyarakat dan tentu saja juga sudah dibatasi dalam permasalahan-permasalahan hukum tertentu yang dapat dilakukan proses restoratif justice. Yang membedakan antara ketiga peraturan tersebut adalah sampai di mana kasus itu telah berjalan, apakah di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Adapun beberapa syarat-syarat dan tata cara untuk dapat dilakukan restoratif justice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga itu juga termuat dalam peraturan kepolisian, kejaksaan, dan peraturan dari Mahkamah Agung sebagai berikut. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 5 dan pasal 6 yang dinyatakan bahwa persyaratan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang secara umum dibagi atas persyaratan material dan formil, yang mana dalam pasal 5 dijelaskan mengenai persyaratan material yang meliputi tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Yang kedua adalah tidak berdampak atas konflik sosial. Yang ketiga adalah tidak berpotensi memecah belah bangsa. Yang keempat adalah tidak bersifat radikalisme dan separatis. Dan yang kelima adalah bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dan dijelaskan juga dalam pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang mana mengenai persyaratan formilnya adalah mengenai perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkotika dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba. Selanjutnya,
Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, pada pasal 5 ayat 1 juga telah dinyatakan secara khusus mengenai syarat dan tata cara untuk dapat mengajukan restoratif justice, yakni adalah perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah merupakan tersangka baru pertama kali untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Yang selanjutnya, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Lalu, pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, pada pasal 6 ayat 1 juga dinyatakan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhinya salah satu dari tindak pidana di bawah ini. Yang pertama, tindak pidana dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Yang kedua, tindak pidana merupakan delik aduan. Dan yang ketiga, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut konon. Dan yang keempat adalah tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Nah, dari tiga peraturan tersebut dapat dikemukakan bahwa ketentuan tersebut sudah secara linier terjalin dengan baik, yang mana dapat dilihat bahwa peraturan dari Kejaksaan dan Mahkamah Agung dapat memberikan restoratif justice untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Walaupun dalam peraturan kepolisian tidak mengemukakan mengenai ketentuan tersebut, namun melihat dari asas lex superiori derogat legi inferiori, yakni peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, maka dapat disimpulkan dalam ketentuan tersebut apabila tidak diatur mengenai ketentuan dimaksud dapat mengacu pada ketentuan di atasnya. Melihat dari contoh kasus, seorang public figure yang mana seorang penyanyi dangdut yang saya tidak atau enggan untuk menyebutkan namanya secara jelas, ya, saya hanya menyebutkan inisialnya yang bernama LK, yang mana menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan yang berinisial RB, yang dilansir berdasarkan E-News yang diterbitkan oleh Tempo.co pada tanggal 13 Oktober 2022, bahwa saat ini RB sudah menjadi tersangka dalam kekerasan dalam rumah tangga terhadap LK setelah dilaporkan oleh saudara LK kepada kepolisian pada tanggal 28 September 2022. Penyidik Satreskrim Polres Jakarta Selatan telah mengumpulkan barang bukti berupa foto, dua flash disk berisi rekaman CCTV di kamar dan luar rumah, serta keterangan para saksi dari hasil visum et repertum, serta rekam medis milik LK, yang mana karena perbuatannya, saudara RB dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal adalah 5 tahun penjara dan denda 15 juta. Selanjutnya dilansir dalam enewstempo.co pertanggal 14 Oktober 2022, publik figur bernama LK telah mencabut laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangganya tersebut terhadap suaminya RB di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang mana berdasarkan pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa orang yang telah mengajukan pengaduan berhak menarik kembali. Penarikan itu dapat dilakukan maksimal 3 bulan setelah pengaduannya diajukan. Dalam delik biasa, perkara proses tanpa adanya persetujuan dari korban. Meskipun korban atau pelapor telah mencabut laporannya, namun polisi tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Contohnya,
dalam delik KUHP tentang pembunuhan berencana sebagaimana tertuang pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, selanjutnya, dalam delik aduan, perkara itu dapat diproses apabila adanya pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Contohnya perzinahan. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga pencemaran nama baik pada pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ada fitnah pada pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sifatnya berdasarkan hal tersebut merupakan aduan dari pihak yang dirugikan. Pihak yang melaporkan aduan atau laporan ini memiliki hak untuk mencabut laporan itu dengan menggunakan pendekatan ketentuan berdasarkan pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pengaturan mengenai restoratif justice bagi pelapor. Nah, dalam hal tersebut, pelapor dapat mengajukan pencabutan secara lisan maupun tertulis di persidangan mengenai pembatalan laporan kepada aparat penegak hukum. Dari kesimpulan yang dapat kita tarik dari permasalahan mediasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini adalah mediasi dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. Akan tetapi, tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui mediasi. Penerapan mediasi dalam perkara pidana merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang menguntungkan semua pihak termasuk korban dan pelaku. Dalam hal ini juga memiliki keterkaitan erat dengan pelindungan hak asasi manusia. Jika kita lihat dari sisi pelaku, mediasi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, mengakui perbuatan dan bertanggung jawab kepada korban. Sedangkan dari sisi korban, mediasi dapat memberikan hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Dan secara umum, mediasi memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka. Dibanding dengan proses pidana untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan. Mediasi mempunyai keunggulan karena mempertimbangkan kepentingan masa depan keluarga dan menjaga keutuhan keluarga, terutama untuk kepentingan masa depan anak. Dalam ajaran agama juga mengajarkan mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Adapun penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga secara mediasi dapat menghindarkan pelaku dari pidana penjara dan stigmatisasi serta pergaulan dalam rumah tahanan yang memiliki kecenderungan dan yang menyebabkan orang atau terpidana menjadi residivis atau mengulangi kejahatan yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.